Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang peluang kejadian majemuk. Kenapa sih kita harus belajar peluang kejadian majemuk? Emang bedanya apa sama peluang kejadian biasa? Jadi peluang kejadian majemuk ini adalah kejadian yang tidak lebih maksudnya lebih dari satu majemuk gitu ya. Majemuk kan lawannya tunggal ya. Kalau tunggal kan satu, kalau majemuk itu lebih dari satu. Nah, peluang kejadian majemuk sendiri nanti terbagi jadi beberapa jenis. Yang pertama adalah peluang kejadian yang saling lepas dan tidak saling lepas. Nah, biasanya menggunakan kata atau untuk membedakan dua kejadiannya. Nah, jenis yang kedua adalah saling bebas. Nah, biasanya kata penghubungnya menggunakan kata dan. Itu bedanya. Nah, khusus untuk video kali ini kita akan belajar tentang yang saling lepas dan tidak saling lepas saja. Oke. Kita bahas ke kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian dikatakan saling lepas apabila dua kegiatan itu tidak dapat terjadi bersama-sama. Jadi dia sendiri-sendiri, lepas dia saling lepas, nggak nempel, gitu ya. Terjadi secara bersendiri-sendiri, nggak mungkin terjadi barengan. Nah, kalau yang tidak saling lepas gimana? Dua kejadian dikatakan tidak saling lepas apabila dua kegiatan atau kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Jadi mungkin aja dia terjadinya bareng-bareng gitu. Oke, coba deh kalian perhatikan diagram Venn berikut. Nah, diagram Venn yang pertama ini yang kiri ada kejadian A gitu ya, ada kejadian B. Dia kejadian A sama kejadian B tidak ada titik potong, nggak nempel gitu gampangnya. Maka dua kejadian ini, kejadian A dan kejadian B, dikatakan saling lepas. Oke, tidak ada titik temunya. Nah, yang diagram Venn yang kanan ini dia kejadian A, yang ini kejadian B. Ada gak titik temunya? Ketemu ya dia. Nah, di sini nih ketemunya nih. Nah, di sini ketemunya dia. Maka dia nempel, dikatakan tidak saling lepas. Dia bisa terjadi bersamaan. Mana terjadi bersamanya? Nih, di himpunan sini. Kasusnya coba ya, biar tambah jelas ya. Oke, misalkan sebuah dadu dilempar. Satu dadu ya dilempar ya. Nah, kejadian muncul mata dadu 2 tidak dapat terjadi bersamaan dengan muncul mata dadu 3. Nah, jadi kejadian A itu muncul mata dadu 2. Oke, kejadian B, kejadian yang lainnya muncul mata dadu 3. Bisa gak terjadi bersamaan? Muncul gitu, dilempar sebuah dadu, terus muncul angka 2 dan 3. Nggak bisa ya, kan dadunya cuma satu. Sebuah dadu gitu. Maka kalau muncul angka 2 saja. Kalau muncul angka 3 saja, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba yang ini, kasus yang tidak saling lepas, artinya dapat terjadi bersamaan. Contoh gini. Percobaan pelemparan sebuah dadu, kejadian muncul mata dadu genap. Kalau genap apa aja sih? Oke, bagus. 2, 4, 6. Dapat terjadi bersamaan dengan muncul mata dadu bilangan prima. Bilangan prima berapa aja? 2, 3, 5. Genap 2, 4, 6. Nah, kalau misalkan ini genap, kejadian A genap ya, kejadian B bilangan prima, maka ada anggota yang sama, yaitu angka 2. Nah, karena ada anggota yang sama, maka dia dapat terjadi bersamaan gitu. Jadi genap ini kan ada 2, 4, 6, tapi 2 nya kita harus di sini nih. 2, 4 dan angka 6. Genap bisa muncul angka 2, 4 dan 6. Nah, bilangan prima bisa muncul 2, 3, 5, 2, 3, 5. Nah, ada angka yang sama di sini, yaitu angka 2. Sehingga dikatakan dapat terjadi secara bersamaan ketika dia muncul angka 2. Kita lempar dadu nih, sebuah dadu kita lempar nih, ya kan? Terus muncul angka 2. Angka 2 kan genap. Angka 2 juga bilangan prima gitu. Maka dia bisa terjadi secara bersamaan. Itu kejadian yang tidak saling lepas atau ada anggota yang sama gitu. Nah, sekarang kita coba cari tahu gimana cara nentuin peluang kejadian yang saling lepas
dan kejadian yang tidak saling lepas. Kalau dia kejadiannya saling lepas atau tidak saling lepas, maka kata sambungnya menggunakan kata atau di soalnya. Oke. Pakai kata atau maka kemungkinannya ada dua, saling lepas atau tidak saling lepas. Bedanya apa saling lepas dan tidak saling lepas? Kalau saling lepas itu nggak ada anggota yang sama. Kalau yang tidak saling lepas ada anggota yang sama. Oke, diagram V-nya dilihat. Ini nggak ada anggota yang sama, ini ada anggota yang sama. Oke. Nah, peluang kejadian A atau muncul kata atau. Kalau dia muncul kata atau berarti kemungkinannya saling lepas atau tidak saling lepas. Nah, kejadian B. Ini peluang kejadian majemuk ya. Kejadian majemuk itu lebih dari satu. Ada kejadian A sama kejadian B. Disambung sama kata atau. Atau itu kemungkinannya saling lepas dan tidak saling lepas. Nah, kita lihat kalau kejadian A dan B saling lepas, maksudnya gimana? Tidak ada anggota kejadian yang sama. Oke, maka peluang A ini lambang gabung. Kalau kalimat dia bisa jadi kata atau. Oke, peluang A atau B gitu kan ya kalau dibaca ya. Sama dengan peluang A tambah peluang B. Udah tinggal ditambahin aja. Nah, itu kalau kejadiannya saling lepas. Kalau kejadiannya tidak saling lepas, maka ada anggota yang sama. Oke, maka peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi peluang yang samanya nih. Peluang kejadian yang samanya. Nah, dikurangi peluang kejadian samanya. Oke, kita coba ke contoh soal ya. Oke, kita dapat dua rumus ya. Kalau saling lepas, tidak ada anggota yang sama. Kalau tidak saling lepas, ada anggota yang sama. Oke, kita lihat. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Peluang muncul mata dadu berjumlah 4 atau 7 adalah, lihat, dia pakai kata atau di sana. Oke, karena dia pakai kata atau, maka dia kemungkinannya saling lepas atau tidak saling lepas. Oke, kita harus nentuin apakah dia saling lepas atau tidak saling lepas, karena dia menggunakan kata atau. Nah, gimana cara nentuinnya? Kita lihat kejadian yang pertama. Kejadian A, dadu berjumlah 4. Kalau dadu berjumlah 4 itu apa aja sih? Dua buah dadu ya dilempar ya. Dua buah dadu dilempar terjumlahnya 4. Berarti 1 sama 3 gitu ya. Lanjutnya 2 sama 2. Ada lagi 3 sama 1. Nah, itulah dia kejadian A. Kemungkinan 1,13, 22 sama 31. Nah, sekarang kejadian ini A-nya ya. A-nya segitu. Sekarang B-nya. Dadu berjumlah 7. Kalau dadu berjumlah 7, kemungkinannya apa aja? Oke, 1, 6. Bagus. Ada lagi 25. Ada lagi 3, 4. 4, 3. Ada lagi. Bagus. 5, 2. Ada lagi? Ada ya. 6, 1. Kita lihat kejadian A dadunya berjumlah 4, kejadian B dadunya berjumlah 7. Kalau berjumlah 4 ini kemungkinannya. Kalau berjumlah 7 ini kemungkinannya. Pertanyaannya ada yang sama nggak? 13, 22, 31 sama 16, 25, 34, 43, 52, 61. Ada yang sama nggak? Nah, tidak ada yang sama. Tidak ada anggota yang sama. Maka masuknya yang mana kalau tidak ada anggota yang sama? Nah, masuk yang saling lepas. Saling lepas. Gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalkan kejadian tidak saling lepas, kita pakai rumus yang ini nih. Nih rumus yang kita pakai. Kita butuh peluang A sama peluang B. Kita cari peluang A. Peluang itu apa rumusnya? NA per NS kan ya. Nah, sekarang kita coba cari banyaknya NA-nya dulu nih. Banyaknya anggota A ada berapa? 1, 2,
3, berarti Na-nya 3. Nb-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 2 buah dadu, NS-nya berapa sih? Oke, 6 pangkat 2. 6 dari mana? 6 kemungkinan dadunya 1 sampai 6. 2 dari mana? Karena dadunya ada 2 buah. Berarti 36. Gitu. Kita udah dapat Na sama Nb sama Ns. Kita mau cari Pa sama Pw. Peluang kejadian A sama dengan Na per Ns, gitu kan? Na-nya berapa sih? Na-nya 3, Ns-nya 36. Nanti aja sederhana ini ya. Peluang kejadian B sekarang Nb per Ns. Nb ya, kenapa? Karena peluang B. Na kenapa? Karena peluang A. Nb 6, Ns-nya 36. Nah, jadi jawabannya peluang A, yaitu A dadu berjumlah 7 atau dadu berjumlah A berjumlah 4 ya. B berjumlah 7 sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A 3 per 36. Peluang B 6 per 36. Penyebutnya udah sama, maka tinggal dioperasikan bilangan yang atasnya. 3 tambah 6 9. 9 per 36. Bisa disanain? Bisa. Jadi berapa? 1 bagi 9 ya. 9 bagi 9 1. 36 bagi 9 4. 1 per 4 jawabannya. Gitu. Gimana caranya tadi? Kita baca soalnya terus muncul kata atau kata di sana. Kalau muncul kata atau berarti kemungkinannya saling lepas atau tidak saling lepas. Nah, untuk nentuinnya kita lihat apakah ada anggota yang sama atau enggak. Kita list dulu aja. Kejadian A dan berjumlah 7 ini berjumlah tadi berjumlah 4 maksudnya. Yang ini berjumlah 7 ini. Ada yang sama atau enggak? Oh, ternyata enggak ada yang sama. Kalau enggak ada yang sama berarti saling lepas. Kalau saling lepas maka kita pakai rumus yang ini. Kalau misalkan ada yang sama gimana, Pak? Berarti kita pakai rumus yang ini. Gitu. Oke, bagus. Contoh soal yang kedua nih. Sebuah dadu dilempar, peluang muncul mata dadu bilangan prima atau habis dibagi 5. Oke. Habis dibagi 5 sama bilangan prima. Atau berarti kemungkinannya saling lepas atau tidak saling lepas gitu kan ya. Kita lihat adakah anggota yang sama? Misalkan kejadian A itu muncul mata dadu bilangan prima. Oke. Kalau bilangan prima itu apa aja sih? Di dadu 2, 4. Oh maaf, 4 tidak termasuk. 2, bagus. 5. Oh maaf, 3-nya kelewat. 2, 3, 5. Seperti itu. Oke. Kita langsung cari Na-nya aja ya, karena nanti kita butuh. Na-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Oke. Yang B sekarang. Habis dibagi 5. Kalau habis dibagi 5 tuh maksudnya kalau dibagi nggak ada sisanya gitu. Di mata dadu 1 sampai 6 ya muncul. Mata dadu itu angkanya 1 sampai 6. Yang habis dibagi 5 angka 5. Seperti itu. NB-nya ketahuan ya, cuma satu yaitu angka 5. Lihat kejadian A mata dadu bilangan prima 2, 3, 5. Kejadian B muncul mata dadu habis dibagi 5 angka 5. Ada yang sama nggak? Ada yang sama. Ada yang sama. Karena ada yang sama, maka tidak saling lepas. Kalau tidak saling lepas, apa efeknya? Maka rumus yang dipakai yang ini. Oke. Kita butuh peluang A, kita butuh peluang B, kita butuh peluang A iris B. Peluang A dulu. Na per Ns. Ns-nya berapa sih? Berapa dadu ini? Sebuah dadu, berarti Ns-nya cuma 6. Nah, dari Na kita bisa dapat nih di sini ya. Langsung di sini aja ya.
peluang A, di mana peluang A adalah NA per NS. NA nya berapa? 3, NS nya 6. Nah yang ini sekarang PB. Peluang kejadian B, NB per NS. NB nya berapa? 1, NS nya 6, 1 per 6. Nah sekarang kita butuh peluang A iris B. A iris B sama dengan, jadi gini, kalau irisan ingat ya, kalau irisan itu anggota yang samanya ditulis. 2 di A ada, di B nggak ada, berarti 2 nggak ditulis. Yang ada yang sama nggak A sama B nya? Ada ya, angka 5, berarti angka 5 di sini. Nah berarti dia ada berapa banyaknya? Cuma 1, yaitu angka 5 aja. Jadi N nya banyaknya itu A iris B itu cuma 1, yaitu angka 5. Nah mau cari peluangnya gimana? Peluang A iris B sama dengan N A iris B per NS. N A iris B 1 per 6. N A iris B itu 1, NS nya 6, jadi 1 per 6. Nah kita udah punya nih peluang A, peluang B sama peluang A iris B. Kita tinggal masukin aja ke rumus ini. Peluang A 3 per 6, peluang B 1 per 6, peluang A iris B 1 per 6, min ya. Nah 3 tambah 1, 4 dikurangi 1, 3, penyebutnya 6. Bisa disederhanain jadi 1 per 2. Nah itulah dia jawabannya. Gimana caranya tadi dari awal kita baca soalnya? Oh ternyata kejadiannya majemuk. Kenapa majemuk? Ada muncul mata dadu, bilangan prima, sama habis dibagi 5. Ada 2 kejadian, yaitu muncul bilangan prima sama muncul angka yang habis dibagi 5. Kata penghubungnya pakai atau, maka kemungkinannya saling lepas atau tidak saling lepas. Itu aja kemungkinannya. Nah kalau misalkan kita mau cari dia saling lepas atau tidak saling lepas, maka kita harus cari tahu nih anggotanya ada yang sama nggak. Kejadian A muncul mata dadu prima, bilangan prima itu apa aja di dadu? 2, 3, 5. Kalau habis dibagi 5, 5. Ada anggota yang sama? Ada yang sama. Ada yang sama yaitu angka 5 ya. Maka tidak saling lepas. Maka pakai rumus yang ini. Kalau rumusnya udah tahu pakai rumus yang mana, kita tinggal nyari PA, PB min PA iris B, seperti itu. Oke, contoh ketiga, 2 buah dadu dilempar. 2 buah dadu. Berarti NS nya berapa nih? 6 pangkat 2 ya. 6 pangkat 2 itu 36. Peluang, harusnya peluang ya. Muncul mata dadu berjumlah 7 atau lebih dari 8. Oke. Kejadiannya ada 2. Dadunya berjumlah 7 atau lebih dari 8. Oke. Peluang kejadian A itu berjumlah 7. Kalau kita list yang berjumlah 7 itu 1 sama 6, 6 sama 1, 2 sama 5, 5 sama 2, ada lagi gak? Ada lagi ya. 3, 4 ya. 3, 4, 4, 3. Dah. Ada berapa banyaknya NA nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Itu yang berjumlah 7. Nah kalau misalkan yang kejadian B nya berjumlah lebih dari 8. Apa aja kalau berjumlah lebih dari 8? 16 nggak bisa ya? 26 bisa nggak? Nggak bisa ya, karena itu 8, harusnya lebih dari 8. 36 yang bisa. 36. Selanjutnya 4 boleh nggak? Nggak boleh ya. 45 ya. Nah 45. Habis itu 54. Habis itu 63. Ada lagi atau enggak? 56 boleh nggak? Boleh ya. 65 juga boleh. Seperti itu. 36 9, 45 9, 54 9, 63 juga 9. Terus
5 sama 56 11, 65 11, seperti itu. 55 boleh ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah 6 6. Nah, berjumlah 9, berjumlah 10. Selanjutnya yang ini berjumlah 11, yang ini berjumlah 12. Seperti itu. Ada berapa banyaknya nih? Ada 8. Berarti NB-nya sini aja ya. NB-nya ada 8. Kita lihat sekarang. Ada yang sama nggak? Yang berjumlah 7 sama berjumlah lebih dari 8. 16, 61, 25, 52, 34, 43. 36, 45, 54, 63, 56, 65, 55, 66. Gak ada yang sama ya. Kalau nggak ada yang sama, maka yang saling lepas. Kalau saling lepas gimana? Butuh PA sama PB. Kita cari PA sama PB-nya. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS. NA 6, NS 36. Peluang B sekarang. Peluang kejadian B sama dengan NB per NS. NB-nya 8, NS-nya 36. Nah, karena kita pakai rumus yang ini, maka kita harus cari PA sama PB. Kebetulan tadi kita sudah dapat, maka peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A 6 per 36. Peluang B 8 per 36. Oke, 6 tambah 8 14 per 36. Oke, sederhanain, bagi 2 ya, coba ya. 14 bagi 2 7. 36 bagi 2 18. Nah, hasilnya adalah 7 per 18. Gimana video pembelajarannya? Gampang ya materi ini ya. Pertama, kalian baca soalnya, oh ternyata kejadian majemuk. Kenapa? Karena berjumlah 7 sama lebih dari 8. Ada lebih dari satu kejadian. Kata hubungnya pakai atau, maka kemungkinannya saling lepas dan tidak saling lepas. Nah, ini jadi kejadian A, nanti di list apa aja. Kejadian B di list apa aja. Ada yang sama nggak? Oh ternyata untuk kasus ini tidak yang sama, sehingga pakai yang saling lepas. Pakai rumus yang ini.